Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar tentang peluang kejadian dan komplemennya. Oke. Kita ingat dulu ya, jika S adalah ruang sampel dan K adalah suatu kejadian, maka peluang kejadian K adalah peluang kejadian K sama dengan NK atau banyaknya anggota kejadian K dibagi dengan NS atau banyaknya anggota ruang sampel atau seluruh kemungkinan. Seperti itu. Jadi untuk nentuin peluang kejadian, di video sebelumnya itu kan ruang sampelnya bisa kita hitung dengan menentukan benda apa yang dilempar gitu ya, misalkan 2 koin atau 3 koin gitu kan, terus ada juga dadu gitu seperti itu. Nah, di video kali ini kita akan coba nentuin ruang sampel tapi pakai cara kaidah pencacahan, yaitu kombinasi. Gimana ya caranya? Kita lihat. Pada sebuah kebun binatang terdapat macan, singa, jaguar, gajah, badak, harimau. Akan dipilih 2 binatang untuk dilepas ke alam. Tentukan peluang terpilihnya 2 binatang karnivora. Yang karnivora tuh apa aja sih? Macan, singa, jaguar, harimau. Ada 4 ya yang karnivora ya. Nah, ada total binatangnya tuh ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mau dilepas berapa? Mau dilepas 2. Yang ditanya adalah peluang terpilihnya 2 binatang karnivora. Seperti itu. Oke, kalau kita mau cari peluang, maka kita butuh NS atau seluruh kemungkinan. Oke, kita cari NS-nya aja dulu. Seluruh kemungkinan, kan ada 6 binatang, mau dilepas 2 gitu kan. Bisa aja nih saya ngelepas macan sama singa, atau macan sama jaguar, atau macan sama gajah gitu kan, atau macan sama badak, atau macan harimau gitu ya. Kita belum ngomongin apakah dia karnivora atau bukan yang dilepas. Nah, oke. Kita baru ngomongin 2 binatang yang dilepas, kemungkinannya apa aja sih gitu kan. Bisa aja kan gajah sama badak gitu kan, gajah sama harimau dan seterusnya. Banyak banget kemungkinannya. Nah, untuk nyari NS, ini seluruh kemungkinan ya. Seluruh kemungkinan. Nah, untuk nyari seluruh kemungkinannya apa sih, ngomonginnya apa sih? Dari 6 binatang gitu ya, akan dilepas 2 binatang. Berarti kita milih 2 binatang dari 6 binatang yang tersedia gitu kan. Bisa aja macan sama singa, macan sama jaguar, kan itu ya kemungkinannya. Kalau macan sama singa, kemungkinan pertama, terus singa sama macan, sama aja nggak? Macan sama singa, singa macan. Sama ya. Kalau macan gajah, macan sama gajah dilepas. Sama nggak sama gajah sama macan dilepas? Sama aja ya. Nah, karena dia urutannya tidak diperhatikan, maka dia masuk kasus kombinasi. Kombinasinya apa? Kombinasinya dari 6 yang tersedia, 6C2, gitu kan? 6 yang tersedia dilepas 2, dari 6 diambil 2, jadi 6C2. Nah, gimana rumus kombinasi? Ingat lagi ya. Berarti 6 faktorial per 6 min 2, 4 faktorial, dikali dengan 2 faktorial. 6 faktorial, 6 kali 5 kali 4 faktorial ya. Per 4 faktorial di sini tetap, nanti kita akan coret dengan atasnya, dikali dengan 2 faktorial itu 2 kali 1. 4 faktorial coret. 6 bagi 2, 3. 3 kali 5, bagus, 15. Nah, berarti NS-nya kita dapat nih 15 NS-nya. Oke. Nah, sekarang kita cari NK. K misalkan ya. K adalah kejadian terpilihnya 2 binatang karnivora. Contoh 2 binatang karnivora kan macan singa, macan jaguar, macan harimau dan gitu-gitu ya. Nah, tapi ada berapa total yang karnivoranya? Ada macan, singa, jaguar, harimau, ada 4 ya. Ada 4 binatang. Yang mau diambil berapa binatang? 2 binatang. Nah, ini baru kita ngomongin dia karnivora atau enggak gitu kan. Dari 4 binatang karnivora, kita mau ambil 2 binatang karnivora untuk nyari NK. Seperti itu. NS nya kan udah dapet nih, ini udah dapet nih. Nah, yang ini nih sekarang nih. Oke.
Oke. Nah, NK juga kita mau ambil 2 binatang dari 4 binatang yang tersedia. Maka jadi 4C2. 4C2 kalau dihitung jadi 4 faktorial per 4 min 2, 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial. 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial dikali dengan 2 kali 1. 2 faktorial coret. 4 bagi 2 bagus 2. 2 kali 3 6. Nah, ada 6 NK-nya berarti. Nah, ini kita cari NK ya. Nah, K itu kejadian terpilihnya 2 binatang karnivora. NK itu ngambil 2 binatang karnivora dari 4 binatang karnivora yang tersedia. Yang ini ngambil 2 binatang dari 6 yang tersedia. Karena kan seluruh kemungkinan, ini belum ngomongin apakah dia karnivora atau enggak. Ini udah ngomongin nih, dia karnivora ya. Mau diambil 2 dari 4 yang tersedia. Kenapa 4? Karena karnivoranya cuma 4 kan. Macan, singa, jaguar, harimau seperti itu. Nah, maka peluang kejadian K, di mana kejadian K adalah terpilihnya 2 binatang karnivora, NK per NS. NK 6, NS-nya berapa? Bagus, NS-nya adalah 15. Maka jawabannya adalah 6 per 15. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas peluang komplemennya. Jika S adalah ulang sampel dan K adalah suatu kejadian, maka peluang selain kejadian K atau K komplement adalah nih, P peluang KC K komplement sama dengan 1 min peluang K. Peluang K itu sebelumnya kita dapat ya. Peluang K dapatnya berapa nih? 6 per 15. Nah, 6 per 15 seperti itu. Nanti kita coba lihat ya. Contoh 1 nih. Pada sebuah kayak gimana sih peluang komplement? Komplement tuh kayak gimana sih? Komplementnya itu kayak lawannya atau kebalikannya gitu. Atau yang bukan kejadian K. Pada sebuah kebun binatang terdapat macan, singa, jaguar, gajah, badak, harimau. Sama soalnya kayak tadi. Awalnya ya. Akan dipilih 2 binatang untuk dilepas ke alam. Sama juga. Tentukan peluang terpilihnya kedua binatang bukan karnivora. Nah, bukan karnivora nih. Keduanya bukan karnivora. Berarti misalkan kemungkinan pertama adalah macan sama gajah gitu kan. Satunya karnivora, satunya herbivora tuh. Kan yang diminta kan dua-duanya bukan karnivora gitu kan. Berarti macan sama singa nggak boleh, singa jaguar nggak boleh, singa harimau nggak boleh karena dua-duanya karnivora. Tapi kalau macan gajah boleh. Kenapa? Karena satu doang karnivoranya gitu. Nah, kita mau cari peluang yang terpilihnya itu yang bukan karnivoranya. Soal sebelumnya kan kita dapat ya, kalau terpilihnya karnivora itu 6 per 15 gitu kan. Nah, kalau kita mau cari K tadi apa? Kejadian sebelumnya terpilihnya 2 binatang karnivora. Terpilihnya 2 binatang karnivora. Maka KC atau K komplement sama dengan kejadian terpilihnya 2 binatang bukan karnivora. Nah, seperti itu. Berarti di soal ini yang ditanya tuh PKC kan berarti. PKC. Kenapa? Karena bukan karnivora. Nih, bukan karnivora. Oke, keduanya bukan karnivora. Nah, PKC kita nentuinnya gimana? 1, karena kita udah tahu peluang K, peluang kejadian terpilihnya 2 binatang karnivora, maka kita bisa gunakan rumus ini. Peluang K komplement sama dengan 1 min peluang kejadian K. Peluang kejadian K 6 per 15. 6 per 15 gitu. Ini bisa nggak dioperasiin? Belum bisa. Kenapa? Karena penyebutnya beda. Kita samain dulu penyebutnya. 15 ya penyebutnya ya. Maka ini harus jadi per 15. Nah, 15 dikali 1 15. Nah, min 6 per 15. Jadi 1 ini berubah jadi 15 per 15 ya. 15 bagi 15 kan 1 ya. Berarti benar ya. Oke, 15 min 6. 9 per 15. Mau disederhanain? Oke, boleh dibagi 3. 9 bagi 3, 3. 15 bagi 3, 5. Nah, seperti itu. Inilah dia hasilnya, 3 per 5 atau 9 per 15. Pak, kok yang tadi yang
peluang terpilihnya karnivora itu cuma 6. Terus yang ini kok bisa 9? Iya, kenapa 9? Karena ada banyak kemungkinannya. Yang keduanya bukan karnivora. Berarti contoh nih, macan, gajah, kan? Ada lagi singa, gajah. 3, harimau, gajah. Ada lagi? Ada jaguar, gajah. Tuh, dan seterusnya. Nanti kalau dihitung akan ada 9 kemungkinan. Nah, 9 dibagi dengan banyaknya kemungkinan itu 15. Seperti itu. Jadi peluang komplement itu peluang lawannya ya. Melawannya si peluang kejadian K. Kalau misalkan peluang K komplement kalian mau cari, maka kalian harus punya peluang kejadian K-nya dulu. Gitu. Kita coba ke contoh yang kedua nih. Dalam sebuah kotak berisi 4 bola merah dan 5 bola putih, akan diambil 3 bola. Tentukan peluang terambilnya 3 bola putih. Oke. Nah, ini juga pakai kasus kombinasi ya. Kita mau cari peluang terambilnya 3 bola putih. Oke, berarti kita cari NS-nya dulu aja, NS, oke. Kita cari NS atau seluruh kemungkinan. NS-nya apa sih? Kotak berisi 4 bola merah dan 5 bola putih, berarti 9 bola ya. 9 bola mau diambil berapa bola? 3 bola. Kita belum ngomongin apakah dia bola putih atau bola merah yang diambil. Pokoknya dalam kotak itu ada 4 bola sama 5 bola, berarti 9 bola. 9 bola mau diambil 3 bola gitu kan. Kita belum ngomongin bola apa, warna apa yang diambil. Nah, kita mau ngomongin seluruh kemungkinannya. 9 bola diambil 3 bola, berarti 9C3 gitu ya. 9C3 kita cari. 9 faktorial per 9 min 3, 6 faktorial kali dengan 3 faktorial. 9 faktorial 9 kali 8 kali 7 kali 6 dibagi dengan 6 faktorial dikali dengan 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1, 6 faktorial bisa coret. Oke. 9 dibagi 3, 3. Oke. 8 dibagi 2, 4. Nah, berarti tinggal 3 kali 4 kali 7. Oke. 3 kali 4 12 dikali 7 sama dengan 84. Seperti itu. Nah, kita udah dapet tuh NS-nya 84. NS-nya checklist karena udah punya. Sekarang kita cari NK-nya. K itu kejadian terambilnya 3 bola putih. Nah, berarti NK-nya kan kita mau ngambil 3 bola putih ya. Bola putih yang tersedia 5 bola putih ya. Dari 5 bola putih itu mau diambil berapa bola? 3 bola putih. Nah, 5 bola putih mau diambil 3 bola putih. Maka kombinasinya akan jadi 5C3. 5C3 kalau dicari 5 faktorial per 5 min 3, 2 faktorial dikali dengan 3 faktorial. 5 faktorial berapa sih? Bagus, 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 faktorial ya. Kenapa? Karena kita bisa coret sama 3 faktorial ini. Nggak usah dilanjutin. 2 faktorialnya 2 kali 1 dikali dengan 3 faktorial. 3 faktorialnya habis. 4 bagi 2, 2. 5 kali 2, 10. Nah, 10. Nah, NK-nya ada 10, NS-nya ada berapa? 84. Maka peluang kejadian K, di mana kejadian K adalah kejadian terambilnya 3 bola putih. Oke. NK per NS. NK-nya 10, NS-nya 84. Bisa sederhanain enggak? Bisa ya? Bagi 5. Bagi 2, 10 bagi 2, 5. 84 bagi 2 hasilnya 42. Nah, itu dia peluangnya. Nah, sekarang kita bahas peluang komplemennya. Soal yang tadi ya.
kotak berisi 4 bola merah dan 5 bola putih, akan diambil 3 bola. Tentukan peluang terambilnya ketiga bola tersebut bukan bola putih. Berarti yang ditanya adalah peluang komplemennya atau lawannya soal yang sebelumnya, seperti itu. Sebelumnya kita dapat peluangnya adalah 5/42, gitu kan? K itu kejadian terambilnya 3 bola putih. K komplement itu kejadian terambilnya 3 bola bukan putih. Lawannya ya, yang ini 3 bola putih, yang ini bukan 3 bola putih, seperti itu. KC berarti. Nah, kan kita sebelumnya udah dapat PK-nya 10/84. Maka peluang kejadian KC itu ya, peluang kejadian terambilnya 3 bola bukan putih sama dengan 1 min 10/84. Tadi 10/84 nya disederhanain ya. Jadi berapa? Bagus. Jadi 5/42. Nah, ini belum bisa dioperasiin karena apa? Penyebutnya beda. Kita samain dulu penyebutnya. Penyebutnya adalah 42. Berarti ini 42 kali 1 42 min 5/42. Lanjut di sini. 42 min 5. Bagus, hasilnya adalah 37/42. Nah, ini ada peluang terambilnya 3 bola bukan putih, seperti itu. Nah, buat apa sih kita belajar peluang komplemennya? Karena untuk nentuin 3 bola bukan putih itu ada banyak kemungkinan. Kan mau ngambil 3 bola, bisa aja nanti 1 bola merah, 2 bola putih. Itu kan 3-3-nya bukan bola putih ya. Nah, ada lagi kemungkinannya. Misalkan 2 merah dan 1 putih. Seperti itu. Nah, ada juga kemungkinan lain, 3 bola merah, putihnya nggak ada, nggak keambil gitu kan. Nah, seperti itu. Daripada kita ngitung 1 merah 2 putih berapa, nanti 2 merah 1 putih berapa, 3 merah berapa ya, peluangnya berapa nanti dijumlahin, mendingan kita pakai komplemennya aja. Oke, komplemennya kita tinggal pakai rumus ini, seperti itu. Saya kasih contoh lagi ya. Ini yang peluang biasa nih. Oke, tapi ada beberapa kemungkinan. Oke, contoh, dalam sebuah kotak berisi 4 bola merah dan 5 bola putih. Akan diambil 3 bola. Sama kayak tadi ya, berarti NS-nya sama nih. NS-nya kita nggak usah cari lagi ya. Kita punya NS sama dengan 84 tadi. Oke. Dari yang ini ya, kasusnya sama, soalnya sama. Hanya saja yang ditanya berbeda. Tentukan peluang terambilnya paling sedikit 2 bola putih. Paling sedikit 2 bola putih. Oke, mau ngambil 3 bola. Berarti kemungkinan pertama putihnya 2 putih, berarti ditambah dengan 1 merah. Itu kan ya, 2 bola putih sama 1 bola merah. Kalau paling sedikit 2, 1 boleh nggak? Nggak boleh ya, karena paling sedikit harus 2. Nah, kalau 3 bola putih boleh nggak? Boleh, 3 bola putih. Seperti itu. Nah, berarti ini nih, tentukan peluang terambilnya paling sedikit 2 bola putih, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, 2 putih 1 merah. Kenapa 2 putih harus tambahin 1 merah? Kan mau ngambilnya 3 bola. Kalau 2 putih aja dia ngambil 2 bola doang, gitu kan. Nah, ini kita nanti cari peluangnya berapa. Terus 3 bola putih peluangnya berapa. Di soal sebelumnya kita dapat ya, 3 bola putih itu peluangnya berapa gitu ya. Jadi sebenarnya kita tinggal cari 2 bola putih sama 1 bola merah aja. Oke, misalkan K adalah kejadian terambilnya 2 bola putih, 2 putih gitu ya, dan 1 merah. Seperti itu. K kejadian terambilnya 2 bola putih, 1 merah. Maka NK sama dengan 2 bola putih dan 1 bola merah. Kita ngurus yang putih sama merah, 2 putih 1 merah. Putihnya lihat ada berapa? Ada 5 ya. Merahnya ada berapa? Ada 4. Jadi putih ini kan ada 5. Berarti jadi
5 diambil jadi 2 gitu kan. Ini untuk yang putih ya. Yang merahnya 4 diambil 1. Nah, kalau mau jadiin kombinasi gimana? 5C2 dikali 4C1 5C2 nanti 5 faktorial per 5 min 2 3 faktorial dikali dengan 2 faktorial kali dengan 4 faktorial per 4 min 1 3 faktorial dikali dengan 1 faktorial 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorialnya tetap karena bisa dicoret nanti dengan ini dikali dengan 2 faktorial 2 kali 1. Nah, itu yang pertama. 4 faktorial 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial itu 1 ya. Nah, tinggal dicoret-coret nih. 3 faktorial dengan 3 faktorial 3 faktorial dengan 3 faktorial 4 bagi 2 hasilnya 2 5 kali 2 10 kali 4 40. Nah, NK nya 40. Maka ini peluang kejadian K nya NK per NS. NK nya berapa? 40. NS nya kita dapat 84 sebelumnya. Nah, ini nggak usah disederhanain dulu ya. Nah, 3 bola putih sekarang. Kan kejadian K itu kan yang kita nyari yang 2 putih 1 merah ya. Nah, sekarang K nya, K yang kedua itu kejadian terambilnya 3 bola putih. 3 bola putih berarti NK nya bola putihnya tersedia berapa? 5. Mau diambil berapa? 3. Maka kombinasinya jadi 5C3. 5C3 5 faktorial per 5 faktorial per 5 min 3 jadi 2 faktorial dikali dengan Oke, 5 faktorial 5C3 5 faktorial per 5 min 3 2 faktorial dikali dengan 3 faktorial 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 kali 1 kali dengan 3 faktorial 3 faktorialnya coret nih 4 bagi 2 sini tetap 5 ya 5 kali 2 10. Nah, berarti NK nya dapat 10. Sini PK sama dengan NK per NS. NK nya 10, NS nya 84. Nah, ini tinggal dijumlahin. Total seluruhnya adalah 40 per 84 tambah 10 per 84. Di sini ya kita pakai ruang yang kosong. Peluang terambilnya paling sedikit 2 bola putih. Peluang kejadian total ya gitu ya. 40 per 84 ditambah 10 per 84. Nah, karena nggak disederhanain ini ya, maka penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, maka atasnya tinggal dioperasikan 40 tambah 10 50 per 84. Nah, ini bisa disederhanain dibagi 2 soalnya. 50 per 84 25 per 42. Nah, itu dia jawabannya. Jadi untuk menentuin peluang kejadian, kalau misalkan NS nya ketahuan gitu ya, kalau misalkan dari 2 dadu dilempar, 3 koin dilempar, 2 koin dan 1 dadu dilempar, itu kan kita nggak perlu pakai kombinasi ya untuk nentuin si NS nya. Tapi kalau kasusnya kayak gini, maka kalian harus gunakan kombinasi untuk nentuin NK sama NS nya. Nah, seperti itu. Jangan lupa peluang komplement kejadian ya, bahwa komplement adalah lawannya atau yang bukan dari kejadian si K-nya itu, seperti itu.